Bagaimana, bagaimana suaranya kedengaran, Prof? Iya, terdengar dengan baik. Silakan. Oh, iya, terima kasih. Baik, saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Indra Kurniawan untuk kemudian memandu jalannya kegiatan Zoom meeting kita pada kesempatan kali ini yang kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros dengan agenda Zoom meeting pada kesempatan kali ini yakni pendidikan dan pelatihan penulisan artikel ilmiah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sesi pertama insya Allah kita akan dipandu oleh Pak Prof Ismail Suardiweke. Beliau akan memandu kita untuk pertemuan pada pertemuan pertama ini. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sore hari ini kita bisa berjumpa di media Zoom meeting. Kalau orang Bandung atau orang Jawa Barat, orang Sunda menyebutnya ngabuburit. Jadi sembari kita menunggu buka puasa, ya kita diskusi terkait dengan itu. Dewan Pendidikan dan didukung oleh Ustaz Muslim Maros dan Stay Dede Maros, kita mengundang kawan-kawan mahasiswa untuk bersama-sama pelatihan menulis artikel, dalam artian artikel jurnal. Kita ingin bahwa mahasiswa di Maros ini, dan tentu ada yang dari luar Maros, terima kasih juga telah bergabung, memiliki daya saing, diantaranya adalah melalui penulisan karya ilmiah. Tidak saja dalam konteks program kreativitas mahasiswa di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tetapi juga di tingkat Kementerian Agama ada Pionir Pekan Ilmiah Olahraga dan Riset, begitu pula ada event-event lain, bahkan termasuk di MTQ Musabakah Tilawatil Quran ada cabang yang namanya MMQ, Musabakah Makalah Ilmiah Al-Quran. Sedikit saja sambil menanti berbuka puasa, tentu kita tidak lebih dari 1 jam. Obrolan kita ini mengantar sesi pertama Sabtu kali ini, dan Sabtu yang akan datang akan diisi oleh Saudara Abdi Enal Wahyudi yang lebih fokus ke parafrase, penggunaan Turnitin, dan juga bagaimana mencegah plagiat. Terkait dengan menulis artikel sebenarnya adalah harus dimulai dari bagaimana kemauan kita. Soal kemampuan saya kira bisa diasah, tetapi paling penting adalah kemauan. Apakah kita mau atau tidak? Tentu karena beda-beda minat kita. Ada orang yang begitu bergairah kalau dengar dangdut, ada orang yang begitu disebut menulis artikel jurnal begitu semangat dan sebagainya. Jadi semangat kita tentu beda-beda, namun paling tidak ada mahasiswa kan wajib menulis skripsi di tingkatan S1 ataupun tesis di tingkatan S2, dan pada saatnya nanti disertasi, maka tentu menulis ini harus dibiasakan dan harus dipaksakan, walaupun kadang-kadang kita menyebut bahwa menulis itu menyenangkan, ya tidak lebih menyenangkan dibanding ya pergi berenang umpamanya, olahraga dan sebagainya, tentu itu dengan mudah. Tapi kalau menulis karya ilmiah sudah kita susah-susah mencari idenya, kalau keliru juga kadang-kadang dibully, itu juga yang kadang-kadang membuat orang tidak nyaman untuk menulis. Menurut saya kita mengawali dari 4 rules atau 4 panduan yang memungkinkan untuk menulis. Pertama, perhatikan author guidelines-nya, panduan penulisannya, apa yang diinginkan oleh editor. Karena
boleh jadi satu editor dengan editor yang lain berbeda. Begitu pula antara satu surat kabar dengan surat kabar yang lain, antara majalah dengan majalah yang lain berbeda kemauan editornya. Sehingga kita harus melihat apa yang diinginkan. Sehingga berteman atau berkomunikasi dengan editor jurnal itu salah satu cara supaya presentasi artikel kita diterima lebih mudah. Jangan juga mengirim hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu sudah bertanya kapan terbitnya. Nah, ini bukan koran harian karena jurnal biasanya ada yang per 6 bulan, bahkan ada yang sekali 1 tahun dan seterusnya, sehingga kita perlu membiasakan di situ. Jadi kalau ada orang yang menulis skripsi atau ada yang menulis tesis, biasakan jangan bertanya bagaimana skripsinya, karena itu membuat perasaan tidak nyaman. Sama dengan orang-orang jomblo, jangan bertanya kapan menikah. Ya, sama orang yang sudah menikah lalu bertahun-tahun belum punya anak, jangan juga bertanya, berapa nih anaknya? Nah, itu juga menyinggung perasaan. Jadi mari kita mulai tidak menyinggung perasaan orang supaya pertemanan kita itu lebih nyaman. Ya, jadi termasuk tadi adalah jangan bertanya skripsi ataupun tesis kepada orang-orang yang sementara di semester akhir. Ya, kecuali kalau kita yang bayarkan SPP-nya boleh. Tapi kalau bukan kita yang bayarkan SPP-nya atau bukan teman yang sangat dekat sekali, jangan bertanya hal-hal seperti itu. Ya, basa-basi memang tapi bisa busuk. Yang kedua, setelah author guidelines adalah state of the art. Apa yang baru dari tulisan kita. Karena seperti pesan Newton bahwa kita ini stand on the shoulder of giant. Kita berdiri di atas bahu raksasa. Artinya ada 2 hal yang memungkinkan. Pertama, kita bisa melihat lebih jauh apa yang sudah dilakukan oleh para penulis, para peneliti, atau publikasi sebelumnya. Yang kedua adalah sekuat apakah kita ini dalam kaitan bagaimana mengukuhkan fondasi akademik yang kita mau buat yang baru. Jadi sudah ada fondasi-fondasi yang lama, lalu kita tambahi di atasnya. Lalu kita berdiri di atas bahu raksasa tadi, lalu kemudian kita harus kemudian mengembangkan apa yang baru. Yang ketiga adalah kaitannya dengan novelty. Oleh karena itu adik-adik sekalian perlu mengecek taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini bagi yang bukan dari Fakultas Pendidikan tentu saya izin untuk mengulanginya, ada C1 sampai C6. Jadi jangan lagi menggunakan kata mengetahui, jangan menggunakan kata memahami, tapi gunakan kata-kata operasional, mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, membangun model, dan seterusnya. Itu yang perlu kita lihat kembali. Lalu yang terakhir adalah advance reference. Jadi referensinya harus mutakhir, kalau perlu 3 tahun terakhir, apalagi kalau kita mau bicara terkait dengan suasana COVID, maka ini tentu 3 tahun terakhir. Di samping itu harus relevan, lalu gunakan adalah memungkinkan untuk bantuan manajemen referensi. Yang perlu diingat juga bahwa ini semuanya hanya tools. Ya, ketika tools ini kita maknai sebagai sebuah alat bantu, maka drivernya ya adalah manusia sendiri, maka tentu menemukan idenya dari kita karena mesin baik Google maupun Mendeley dan seluruh alat bantu lainnya itu tidak bisa menemukan ide. Maka mari mencari ide. Itulah kalau di media sosial sering dikatakan oleh netizen, pikniknya harus jauh-jauh. Kenapa? Karena supaya bisa menemukan ide. Ya, atau kita beraktivitas juga kadang-kadang menemukan ide. Hari Selasa lalu, Selasa apa Rabu, saya ke Camba ya dalam kaitan sebenarnya bertemu dengan beberapa stakeholder pendidikan, namun karena itu ada aktivitasnya, saya mainnya jauh-jauh dari kota Turikale, akhirnya pulang bisa mengetik 2 artikel populer, ya bisa terbit online walaupun di blog dan seterusnya. Inilah mungkin cara-cara menemukan idenya. Saya menyebutnya 5P. Ya, menemukan ide itu bisa dari paper, membaca artikel orang, tabloid, dan seterusnya, atau kemudian membaca buku, publikasi yang sudah ada. P yang kedua adalah place. Kita pergi ke satu tempat, lalu di tempat itu bisa jadi ada ide. Atau yang ketiga P, selain tadi paper, lalu kemudian place, ada person, pengalaman pribadi orang.
ada teman, kita curhat, ngobrol, maka ini bisa menjadi pengalaman pribadi atau pribadi kita sendiri. P yang keempat adalah podium. Kita mendengarkan orang ceramah, mendengarkan orang pidato, sambutan, boleh jadi ini akan mendapatkan ide baru. Yang terakhir adalah page. Ya, saya aktif menggunakan media sosial karena kadang-kadang dari media sosial itu bisa dapat ide, bisa dapat pertemanan, rezeki juga sesekali muncul dari adanya pertemanan di media sosial atau kemudian kita konsisten di satu topik, satu isu tertentu sehingga boleh jadi dari situ kita akan menemukan teman ataupun orang yang punya ide untuk kita eksekusi. Berikutnya adalah kita mengenali bagaimana karakteristik artikel. Ya, artikel ini, terutama artikel jurnal yang saya maksudkan, bukan artikel koran, blog, dan sebagainya, karena itu tentu ada karakteristiknya tersendiri, maka perlu kita lihat wawasannya. Sejauh mana artikel kita ini memiliki konteks dalam ilmu pengetahuan. Penelitiannya boleh di Maros, tapi wawasannya ya tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya yang kita sasarkan adalah jurnal nasional, maka wawasannya harus nasional. Ya, penelitiannya di Maros dibandingkan dengan Banjarmasin, Jayapura, lalu kemudian Banda Aceh, berarti itu wawasannya wawasan nasional. Kalau artikelnya dengan data-data dari Maros, data-data dari Leang-Leang, Ramang-Ramang, dan seterusnya, maka ketika kita sasarkan untuk jurnal internasional, maka tentu wawasannya harus dengan Sydney, Denmark, lalu kemudian New York, dan seterusnya. Jadi lihat wawasannya. Begitu pula perhatikan referensinya. Referensi yang kita gunakan jangan sampai data-datanya di Maros, lalu referensi yang kita gunakan di daftar pustaka adalah referensi yang berasal dari Makassar, dari Baru, dari Pangkep, dan sebagainya. Maka lagi-lagi tadi akan menjadi alasan bagi editor untuk ditolak karena artikel kita hanya menggambarkan khazanah lokal dengan wawasan lokal serta referensi lokal. Ya. Lalu data boleh saja lokal, tetapi referensi dan wawasan keilmuan itu harus global. Jadi Anda tidak ada masalah bermainnya di Maros, tapi kemudian wawasannya itu ya wawasannya Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan seterusnya. Boleh seperti itu. Ya, kita boleh berada di kampung, boleh berada di Maros dan seterusnya, tetapi kemudian wacana ataupun wawasan yang kita kemukakan dalam artikel itu harus senantiasa global. Referensi-referensi lokal boleh, tapi kemudian ini kita tempatkan sesuai tadi. Apakah relevan ataukah kemudian wawasannya sejauh mana memungkinkan kita lakukan. Lalu berikutnya lagi adalah data lokal, referensi internasional. Jadi data-data yang kita kemukakan ini adalah data-data yang sejatinya adalah merupakan data lokal, namun pada saat yang sama juga adalah perlu kita kemukakan diskursus ataupun wacana yang ada tadi. Kira-kira kalau tidak punya ide, bisa melihat seperti film. Ya, ada film Superman atau film Batman dan sebagainya, bergantung kepada film favorit Anda, bahwa kadang-kadang ada film itu remake, dibuat ulang. Ketika filmnya dibuat ulang, maka tentu tempat, pelakunya, data-datanya berbeda, walaupun benang merahnya sama. Kira-kira itu salah satu cara di peringkat awal, di tahapan awal, kalau ada di sekalian menulis sebuah artikel jurnal. Ya, ini dikaitkan dengan kemampuan kita mereplikasi apa yang sudah ada, mereplikasi yang penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi, tetapi kita mau lakukan dalam konteks lokal. Ya, berikutnya adalah fase akhir penulisan artikel. Ya, tadi itu di awal, maka di bagian akhir ini adalah tentu cek lagi panduan penulisannya, author guidelines, ya, cek plagiarismenya, ya, khusus kaitan dengan plagiarisme, parafrase dan seterusnya. Kita akan mendiskusikan bersama-sama dengan Enal, dengan link Zoom yang sama. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung di grup peserta, nanti boleh bergabung di grup peserta Dewan Pendidikan dengan dukungan STAI DDI Maros dan Universitas Muslim Maros. Ini kemudian menyelenggarakan selama bulan April 4 kali
diskusi 4 kali diklat terkait dengan penulisan artikel khusus untuk mahasiswa. Namun kalau ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk bergabung, tentu sangat welcome, most welcome untuk turut bergabung. Yang ketiga adalah kita perlu simpan di preprint. Tadi ada satu diskusi juga khusus setiap Sabtu pukul 10 bersama dengan 30 kampus sebagai implementasi MOU yang telah dilaksanakan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Maros dan STAI DDI serta Universitas Muslim Maros. Ini kemudian kita laksanakan satu kuliah umum itu selama 4 Sabtu juga. Namun kalau kegiatan sore hari ini lebih fokus khusus pada kaitannya dengan penulisan artikel. Kita simpan di preprint, kita simpan di satu platform yang tetap boleh dirujuk oleh orang, boleh dilihat oleh orang dan bahkan oleh penulisnya sendiri, dan siapapun yang menggunakannya sudah bisa disitasi, sudah bisa dijadikan daftar pustaka. Kita ingat sekali bahwa di 6 bulan atau bahkan lebih 6 bulan yang lalu ada satu penelitian yang diunggah oleh tim riset yang menemukan bahwa vaksinasi dengan merek tertentu itu kemudian pada 6 bulan setelahnya akan turun. Maka kemudian direkomendasikanlah ada booster, dan dalam kaitan dengan ini ternyata rujukan WHO maupun rujukan Kementerian Kesehatan di setiap negara justru adalah preprint yang diunggah tadi itu. Dengan demikian maka sejatinya kita mungkin akan menunggu lebih lama terkait dengan publikasi-publikasi artikel di sebuah jurnal, bahkan boleh jadi 6 bulan atau 1 tahun. Namun ketika kita simpan di preprint itu sudah bisa memberikan kemanfaatan secara langsung kepada masyarakat, dan tentu tidak sebatas pada masyarakat ilmiah tetapi masyarakat secara umum. Ketika kita kirim sebuah artikel, kita harus sertai dengan cover ataupun pengantar. Ini memudahkan bagi editor untuk melihat apa yang menjadi distingsi dari artikel kita berbanding dengan artikel-artikel yang sudah terbit. Ya, saya kembali ke state of the art dan novelty. State of the art ini adalah posisinya di pendahuluan dan juga memungkinkan kalau kita menggunakan pola penulisan artikel itu adalah pendahuluan lalu sub-sub judul lalu ditutup dengan kesimpulan atau penutup, maka itu state of the art tidak saja di pendahuluan tetapi tersebar di berbagai tempat. Namun berbeda dengan novelty, kalau kemudian kita menggunakan pola IMRAT, introduction, method, result, analisis, dan lalu kemudian discussion, ya, lalu di situ dalam posisinya adalah kita pisah state of the art, itu posisinya di menjelaskan posisi artikel di pendahuluan, lalu kemudian novelty yang berarti temuan atau diskusi pembahasan itu ada di discussion. Ya, kata kunci untuk state of the art itu artikel ini, maka itu kemudian kita memudahkan untuk menggunakan kata ataupun kalimat dalam menunjukkan state of the art. Sementara kalau di novelty, maka kita gunakan kata kuncinya adalah artikel ini menunjukkan bla 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 dan seterusnya. Jadi itu cara kita di editor ataupun cara kita di penulis untuk kemudian menunjukkan mana yang berbeda antara state of the art dan juga novelty. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana pola ataupun susunan sebuah artikel? Tadi saya sudah kemukakan bahwa untuk sebuah artikel ini memungkinkan ada banyak pola, diantaranya ada 2, yaitu IMRAT ditambah CAIR. IMRAT itu introduction, method, result, end, yaitu A-nya ada yang menerjemahkan end, ada juga yang menggunakannya analisis, lalu kemudian discussion. Ditambah dengan CAIR, conclusion, acknowledgement, and reference. Jadi IMRAT ditambah CAIR. Ada juga satu jurnal seperti Studia Islamika, Al-Jamiah di UIN Sunan Kalijaga, sementara Studia Islamika itu ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu menggunakan pendahuluan, lalu sub-sub judul, lalu ditutup dengan penutup dan kesimpulan. Tentu juga ada daftar pustaka di sini. Ya. Ini kemudian menjadi
satu pola yang perlu kita lihat, tetapi tentu bukan satu-satunya pola itu. Berikutnya adalah kalau ada yang bertanya seperti apa tips and trick menulis. Tips and trick menulis itu adalah tentu kita perlu mencari cara kita masing-masing supaya tetap produktif. Ada orang yang mencicil tulisannya, ada juga orang satu kali duduk langsung bisa menulis, maka itu satu gaya. Tetapi mari menemukan gaya kita masing-masing. Ya, sama kalau Anda makan bubur, ada orang makan bubur mulai dari tengah, silahkan. Ada orang makan bubur mulai dari pinggir, silahkan. Sama dengan menulis, masing-masing orang punya gaya berbeda-beda, tetapi asalkan tetap produktif, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah istiqomah. Ya, orang Bugis menyebutnya mendenungan. Kita kemudian harus istiqomah dengan target kita. Kalau menulis skripsi itu kan 6 bulan, ya menulis disertasi ya mungkin 2 semester, ya maka kemudian ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya, tidak bisa gaya saya gunakan untuk orang lain, atau sebaliknya gayanya Indra digunakan untuk saya. Nah, itu kita masing-masing punya gaya berbeda-beda, dan dari gaya ini kita menemukan style kita. Lalu termasuk metode menulis, ada orang yang suka menulisnya malam hari, ada orang yang suka menulisnya siang hari, ada yang suka menulisnya sunyi sepi, ada yang suka menulis dalam keadaan kondisi ramai dan sebagainya. Maka itu kita sesuaikan dengan kondisi kita. Sementara kalau saya sendiri, itu kemudian menyesuaikan dalam kondisi kadang-kadang kepepet baru muncul idenya, kadang-kadang juga harus dicicil karena dengan berbagai dinamikanya kadang-kadang idenya belum muncul, maka kemudian harus dicicil. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah melatih otot. Ini saya kutip dari kata Kak Wahyudin Halim beberapa waktu yang lalu, ada pelatihan menulis akademik untuk mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama. Maka menulis itu seperti seorang binaragawan yang memperkuat ototnya. Ya, ketika kemudian otot kita sudah kuat, maka itu tidak bisa muncul tiba-tiba, tetapi itu kemudian dari berbagai latihan. Maka tentu harus berlatih, menulis, keliru, salah, dan sebagainya. Dalam menulis itu hal-hal yang biasa. Ya, apalagi kalau kemudian kita edit, kita sunting. Dan salah satu cara kita melatih ototnya adalah dengan membaca. Latihan otot ini bisa kita lakukan dalam berbagai hal, diantaranya 4 hal yang kita bisa lakukan adalah dengan membaca, wawancara, mewawancarai orang, menggali data, lalu kemudian observasi, lalu kemudian diskusi. Ini cara-cara kita bagaimana untuk melatih otot dalam mendapatkan kesempatan menulis. Saya lanjut, ini slide 2 dari terakhir, adalah mengelola kepenulisan. Perhatikan waktu kita, perhatikan latihannya, lalu konsistensi dengan target kita masing-masing. Tadi saya kemukakan bahwa kita ini punya kesempatan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya minat yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu kita harus kemudian kelola, dan kita harus sudah tahu kira-kira apa yang menjadi posisi kita, apa yang menjadi kemampuan kita, dan kita perkuat kemampuan kita, dan kita kemudian mengatasi kelemahan kita. Ini slide yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, menulis itu juga ada kaitannya dengan hobi. Ada orang yang ketika tadi saya kemukakan kita ajak untuk menulis, sementara hobinya dia adalah badminton atau bulu tangkis, ya jangan ajak dia menulis. Ya, hanya orang-orang yang punya hobi di situ. Yang kedua adalah kaitannya dengan kebutuhan. Di mana posisi kita? Ada orang yang memang kebutuhannya menulis, kenapa? Karena mau mengajar, mau kemudian khutbah Jumat atau ceramah Ramadan, itu butuh untuk menulis, maka harus menulis ya. Stand up komedian biasanya mereka juga membuat naskah manuskrip ketika mau menulis, maka itu dilakukan. Yang terakhir adalah passion.
Ya, tentu passion tadi, semangat tadi, ketertarikan tadi, hobi tadi, setiap orang berbeda-beda sehingga perlu dibangun masing-masing apa yang menjadi passion kita. Saya kira itu moderator Indra, mudah-mudahan ada pertanyaan, ada komentar dari kita semua termasuk tentu koreksi memungkinkan sekali untuk dilakukan waktu kita masih memungkinkan sampai 25 menit ke depan sampai pukul 17.30 sehingga bagi yang mau berbuka puasa itu masih punya waktu yang lowong untuk menyiapkannya. Ya, sehingga kemudian juga jangan sampai gara-gara kita ngabuburit, gara-gara kita menanti berbuka puasa lalu justru kita terlewat buka puasanya. Ya, untuk sementara itu dari saya Indra, saya kembalikan. Terima kasih Prof atas penjelasannya pada kesempatan kita yang pertama pada minggu ini. Insya Allah kita akan konsisten ya Prof selama 4 kali pertemuan pada bulan ini. Dan bagi teman-teman sekalian, tapi suara saya kedengaran? Terdengar Indra, lanjut. Oke Prof. Oke baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, ingin sharing pengalamannya atau apapun itu silakan ya. Sambil juga teman-teman kemudian mengisi absensi, juga teman-teman kalau ingin bertanya ya, sekali lagi ingin bertanya, sharing persoalan penulisan, apalagi penulisan jurnal. Ini agak horor ini Prof. Kalau sudah mendengar kata jurnal, ini agak horor di telinga kami nih. Dan mau tidak mau Ya, ya, betul. Ya, mungkin saya memulai kita dari kata dipaksa horor menuju tadi Indra ya. ke sana. Ya, Ya, Prof. bagi mahasiswa mulai pelan-pelan, kalaupun memang tadi kata Indra itu horor, ya mulai kita ini ya biasakan mendengar kata jurnal ini. Kenapa? Karena ini kaitannya ada dengan apa namanya? Ada kaitannya dengan PKM, program kreativitas mahasiswa, dan tentu ketika ada sekalian yang mahasiswa beraktivitas dalam PKM tentu akan menambah reputasi kampus kita dalam pandangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua tentu dosen-dosen yang ada sekarang ini mereka pada saatnya nanti akan pensiun dan siapa yang akan melakukan regenerasi kalau bukan kita semua. Sehingga jangan menjadikan sesuatu ini yang horor ya. Jangan menjadikan ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena bagaimanapun boleh jadi baik di STAI DDI maupun di UMA sudah diterapkan bahwa tidak boleh mengambil ijazah kalau belum menulis artikel. Artinya dari skripsi yang Anda miliki harus dikonversi menjadi sebuah artikel. Itulah dalam kaitan dengan ini Dewan Pendidikan mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan penulisan artikel tidak saja baik untuk guru-guru, dosen, tetapi juga untuk mahasiswa. Kenapa? Karena tentu kita ingin ekosistem pendidikan tinggi kita di Maros ini dari hari ke hari semakin baik. Yang berikutnya lagi adalah kita sudah harus mulai, terutama teman-teman yang aktif di BEM, yang aktif di organisasi ekstra dan seterusnya, itu kemudian juga sudah harus punya jurnal, ya kalau perlu HMJ menginisiasi jurnal. Ya ini hanya sebagai contoh saja, di perguruan tinggi lain itu sudah ada jurnal yang diterbitkan oleh mahasiswa. Bahkan organisasi ekstra sebagai contoh HMI Komisariat Tarbiyah di cabang Goa Raya itu juga sudah menerbitkan jurnal, bukan lagi satu jurnal, bahkan 2 jurnal. Begitu pula komisariat yang ada di STIM Bongaya di cabang Makassar juga sudah menerbitkan jurnal. Maka tentu karena ini tuntutan abad 21, tuntutan standar nasional pendidikan, maka pelan-pelan kita mulai mendorong adanya penerbitan jurnal.
Hanya saja isi dari sebuah jurnal itu kan artikel. Maka tentu sama pentingnya bagaimana tata kelola sebuah jurnal, tata kelola penerbitan ilmiah jurnal, namun kita juga perlu mengisinya dalam bentuk artikel-artikel. Oleh karena itulah kemudian sebuah artikel itu perlu dilatihkan, disosialisasikan, lalu kemudian dilakukan. Bahkan himpunan mahasiswa jurusan dari adik-adik baik dari STAI DDI maupun dari UMMA pada kesempatan-kesempatan berikutnya tentu kita perlu mencari waktu yang tepat untuk bersama-sama duduk sehingga kita bisa belajar bersama-sama dalam rangka mendorong apa visi Bupati, apa visi Kabupaten Maros, itu adalah Maros yang memiliki daya sanding. Ya, tentu daya saing yang kita miliki ini adalah dalam kancah regional, dalam rangka kancah nasional, dan dalam kancah internasional. Dan salah satu daya saing yang bisa dipupuk sejak sekarang adalah kaitannya dengan menulis artikel maupun menulis sebuah informasi akademik ataupun informasi ilmiah. Oleh karena itu menurut saya Indra, jangan sampai bahwa artikel tadi menjadi horor atau menjadi menakutkan bagi adik-adik mahasiswa. Maka tugas kita semua mulai mengajak, mulai membiasakan perbincangan-perbincangan ataupun percakapan-percakapan dan juga kaitannya dengan diskusi-diskusi untuk membawa bahwa sebenarnya menulis artikel itu sebuah hal yang mudah, ya mudah dalam arti kalau memang kita ini mahasiswa sebuah hal yang memungkinkan. Itu mungkin tambahan saya Indra terkait dengan bagaimana pandangan kalangan akademik yang melihat bahwa menulis artikel jurnal itu sesuatu yang horor. Silakan Indra. Terima kasih Prof atas tambahan dan penjelasannya yang begitu lugas kepada kami semua. Selanjutnya saya meminta kembali kepada teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin sharing atau bertanya persoalan artikel ilmiah atau dalam hal ini jurnal, yang kemudian mau tidak mau akan menjadi salah satu hal yang kemudian penting dalam rangka penyelesaian studi pembuatan program kreativitas mahasiswa di tingkatan kementerian dan sebagainya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang bisa bertanya? Ya silakan Andi Jusma Dewi. Saya lihat melambaikan tangan. Kepadanya saya persilakan dengan hormat tabe. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Jusma Dewi, berasal dari Perguruan Tinggi STAI DDI Maros. Nah, pertanyaan saya singkat, Kak. Seringkali dalam menulis di tengah perjalanan kita itu kita stuck, dalam artian berhenti di tengah-tengah penulisan. Entah karena kehilangan inspirasi, kehabisan kata, atau apapun itu. Nah, bagaimana saran untuk mengatasi masalah tersebut? Sekian. Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Saudara Andi Jusma Dewi. Persoalan bagaimana kemudian ketika kita dalam proses menulis kita kemudian kehabisan ide, kehabisan gagasan, kehabisan kata-kata, dan hal itu mempengaruhi konsistensi kita dalam menulis atau dalam rangka memulai proyek penulisan kita ke depan. Langsung saja. Terima kasih Andi Jusma Dewi dan juga Indra. Tentu ini bukan hal yang aneh ya, atau bukan hal yang tabu, di mana kemudian ketika kita menulis justru ide jadi stuck. Itu sesuatu hal yang biasa dan sangat lumrah sekali. Saya mendengar dari Hamid Basyaib begini, kalau kemudian kita mau menjadi writer, itu maka kita jangan menunggu ide datang. Bahkan penulis novel Harry Potter yang kemudian membuatnya menjadi kaya raya, itu kemudian dia setiap hari pagi mandi pakai jas, pakaian kantor, lalu menuju ke ruang belajarnya dengan pakaian yang rapi. Kenapa? Karena itu tadi mood. Maka menjawab pertanyaan Andi Jusma ini, saya ingin memulai dengan kata mood. Anda harus kira-kira moodnya atau perasaannya itu lega untuk menulis. Yang kedua,
Ketika kita kemudian kehilangan ide ataupun ide kita berhenti, maka tadi saya kemukakan ada 5P yang kita bisa gunakan. Di antaranya ada paper, ada place, ada person, ada podium, ada page. Ya, nanti saya undang teman-teman sekalian ke YouTube saya, ada beberapa penjelasan lebih detail terkait 5P tadi. Jadi terkait dengan paper, terkait dengan podium dan seterusnya itu bisa dilihat di akun YouTube saya. Yang kedua adalah tadi juga saya ulangi slide sebelumnya, ada slide yang bagaimana kita mendapatkan ide, atau kalau bahasanya Kak Wahyudin Halim itu adalah latihan otot. Maka melatih otot kita supaya kemudian kita semakin semangat untuk menulis sebuah artikel adalah membaca. Ya, membaca sesuai dengan topik-topik kita lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti suatu waktu kita bisa melakukan diskusi terkait penelusuran literatur ya. Bagaimana cara mencari literatur sehingga kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah wawancara. Ya, mewawancarai orang, kalau mungkin disebut FGD, focus group discussion ataupun diskusi terkumpul, kita mencari informasi, menggali data di situ. Atau observasi, mengamati apa yang ada, mengamati sekeliling kita sesuai dengan topik-topik penelitian yang kita tuliskan. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan. Ya, saya termasuk senang sekali bisa berjumpa walaupun tatap maya bersama kawan-kawan mahasiswa di Maros ini, karena boleh jadi dari sini saya bisa punya ide. Ya, sebuah ide itu kalau kita sudah menggali idenya, mendapatkan idenya, maka boleh jadi ini akan menambah karya. Ya, nanti syukur-syukur bisa menambah saldo kita, tetapi sederhananya sebuah ide juga sebuah hal yang ketika itu executable, bisa dieksekusi, maka bisa menjadi sebuah pundi-pundi apa saldo dan seterusnya. Jadi itu yang apa bisa kita lakukan ketika mendapatkan ide. Termasuk sebenarnya interaksi ataupun aktivitas kita di media sosial ketika dilakukan secara produktif, dilakukan secara berkesinambungan, dan tentu berteman dengan orang-orang yang juga produktif, ini kita bisa dapatkan dalam kaitan dengan ini. Maka yang bisa saya kemukakan adalah kalau kita punya ide lagi tidak ada, maka tadi membaca juga boleh, kemudian berdiskusi, bahkan kadang-kadang kita scroll di Facebook ataupun Instagram ataupun media sosial yang lain sehingga ide itu bisa muncul. Nah, dari sini kemudian memungkinkan untuk kita melanjutkan tulisan kita. Itu jawaban saya, Indra dan Andi Jusma. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini boleh jadi menjadi pembahasan yang detail pada kesempatan-kesempatan berikutnya adalah ketika kita kehilangan ide ya, maka ini juga lagi-lagi soal latihan ya. Jadi menulis itu bukan kemampuan yang kita bawa dari lahir, dari rahim ibu kita masing-masing, tetapi kemudian menulis itu kemampuan yang perlu kita latihkan sejak awal. Dan ini juga diskusi kita pada sore hari ini adalah bahagian bagaimana melatihkan kemampuan itu. Terima kasih Andi Jusma atas pertanyaannya, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Indra. Ya, terima kasih Prof atas jawaban dan penjelasannya. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita tutup dan menanti waktu berbuka puasa pada hari ini. Oh ya, Prof. Mungkin tidak ada yang mau bertanya, dan mungkin saya yang bisa bertanya, Prof. Silakan, Kebetulan silakan. saya juga Silakan, silakan. Ya, Prof. Sedang dalam proses pengerjaan proposal penelitian yang menjadi salah satu yang menjadi kendala pada proposal penelitian saya ini adalah karena saya kemudian
melakukan pendekatan pada ilmu manajemen dengan pendekatan kebudayaan, di mana pendekatan kebudayaan itu referensinya itu kalau mau kita bilang lampau, Prof, sangat lampau. Karena saya berusaha melihat lingkungan kerja pada pendekatan Sirina Apache, kira-kira seperti itu, Prof. Ini dan referensinya rata-rata tahun 90-an, almarhum Prof Matulada dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana itu, Prof? Terima kasih. Ya, ini penelitian yang sangat bagus ya menurut saya kalau bagaimana Sirina Apache dalam konteks kerja. Kalau Indra kemudian pernah membaca satu riset terkait dengan etika Protestan, itu mungkin perlu nanti dilihat juga. Referensinya memang adalah referensi yang boleh jadi lama. Tetapi kan kemudian tadi Indra itu akan mengemukakan state of the art. Kira-kira posisi penelitiannya di mana? Bahwa sudah ada Laica Marzuki sudah meneliti dalam konteks hukum, lalu kemudian Matulada meneliti dalam konteks budaya, tetapi Indra mau meneliti dalam konteks lingkungan kerja. Nah, ini kan disebut dengan state of the art tadi. Jadi referensi boleh lama, tetapi sepanjang dia mengemukakan bagaimana progress of the knowledge, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan, itu yang tetap perlu dipertahankan. Namun kemudian data-data yang akan dikemukakan oleh Indra nanti ini adalah data-data yang up to date, maka tetap saja sebuah penelitian yang sangat relevan, dan bahkan kalau ini kemudian disusun dengan baik, boleh jadi apakah proposalnya Indra ini bisa menjadi sebuah PKM, program kreativitas mahasiswa, ataukah pada saat yang sama juga boleh menjadi sebuah bantuan hibah penelitian. Ya, dalam kaitan dengan itu, maka kemudian referensi yang Indra gunakan boleh jadi tadi referensi untuk dikemukakan dalam konteks yang lamanya adalah ketika melihat state of the art. Tetapi untuk melihat bahagian yang kaitannya dengan novelty, kebaruan, justru di situ harus referensi 3 tahun terakhir. Betapa kecenderungan dunia hari ini adalah kaitannya dengan kecenderungan menggali local wisdom. Kaitannya kecenderungan menggali informasi-informasi yang benar-benar merupakan bahagian dari perkembangan terkini, sehingga kemudian ini bisa diterima, bahkan boleh jadi nanti sampaikan ke ketua prodinya atau ke pembimbingnya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian unggulan umpamanya. Maka ini sebuah ide yang sangat bagus. Ya, saya mungkin terakhir simulasikan. Ya, ini kita bisa lihat yang bisa digunakan oleh Indra dan kawan-kawan sekalian adalah ada satu platform yang gratis, tidak berbayar ini, namanya Google Scholar. Jadi Sirina Apache dalam lingkungan kerja. Kalau kita telusuri ini, maka kemudian ya ternyata ya yang ada itu terbitan tahun 2021 adalah peranan gaya kepemimpinan berbasis budaya Sirina Apache dalam upaya meningkatkan prestasi kerja. Itu di Universitas Uniku. Lalu kemudian ada jurnal akuntansi di Petra, memaknai independensi autor dengan keindahan nilai-nilai kearifan lokal Sirina Apache. Lalu di mana ini? UIN Malang, implikasi falsafah Sirina Apache pada masyarakat suku Makassar di Kabupaten Goa. Ini bahkan di jurnal terakreditasi El Haraka UIN Malang. Nilai budaya Sirina Apache dan perilaku korupsi. Praktek akuntansi dalam bingkai etika Sirina Apache, persepsi mahasiswa akuntansi. Ini semua Indra, tahun 2019, tahun 2021. Ya, ini merupakan referensi yang mutakhir. Jangan menggunakan referensi yang hanya dimiliki tadi oleh Matulada, Laica Marzuki, dan sebagainya. Jadi adik-adik sekalian bisa menggunakan Google Scholar untuk mencari informasi-informasi yang memungkinkan, dan bahkan kita lihat dari berbagai
perguruan tinggi, ini ada Uniku, Petra, UIN Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, ada UMI, ada UIN Alauddin, ada Unismu Makassar, ya, dan seterusnya. Ini memungkinkan sekali untuk ditulis, dan bahkan boleh jadi adalah nanti tentu dengan persetujuan ketua prodi, persetujuan dengan pembimbing, ini menjadi sebuah penelitian yang dapat dilihat secara luas apakah nilai-nilai Sirina Pace itu masih ada ataukah justru kemudian mulai terkikis ataupun terhakis hilang. Dan bahkan ketika saya mengetik Sirina Pace tadi ternyata ada 487 artikel yang muncul. Jadi tidak hanya ini saja, bahkan kita bisa lihat next ini artikel-artikel yang lain yang juga memunculkan ini, ya ini kualitas audit ditinjau dari fee audit, bisnis berbasis lokal, apalagi pergeseran nilai falsafah, budaya Sirina Pace, akuntabilitas auditor, ada lagi penanaman nilai-nilai karakter melalui pembelajaran kontekstual, neraca Sirina Pace dalam konteks syariah. Jadi boleh jadi adalah Indra belum menelusuri artikel-artikel yang terbit 3 tahun terakhir, sehingga tadi mengatakan bahwa apa yang dimilikinya justru sesuatu yang sudah lama sekali. Padahal banyak informasi-informasi yang masih saja relevan dan justru terkini, dan ini adalah menurut saya penelitian yang sangat bagus untuk Indra teruskan. Itu jawaban saya, Indra, terkait dengan pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin berdiskusi, ingin sharing, bertanya pada kesempatan kali ini. Atau bagaimana Prof? Ini sekarang sudah menunjukkan jam boleh kita tutup Indra karena sudah mau 17.30 dan bagi teman-teman yang punya kesempatan pada setiap Sabtu, insya Allah Sabtu depan kita akan bersama-sama dengan saudara Abdi Enal Wahyudi terkait dengan parafrase, menghindari plagiat dan sebagainya, termasuk kalau ada mahasiswa perlu layanan Turnitin, kita di tampakabar.com melalui kerjasama dengan Dewan Pendidikan itu kemudian memberi layanan bagi mahasiswa yang mau mengecek Turnitin, kita gratiskan. Itu kalau pakai Turnitin kan berbayar. Oleh karena itu Dewan Pendidikan memberi layanan pengecekan Turnitin gratis bagi mahasiswa yang kuliah di Maros. Ini bagi yang kuliah di Maros saja ya. Ya, terutama STAI DDI, ada UMMA, ada perguruan tinggi yang lain. Silahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Dewan Pendidikan dalam kaitan dengan konsorsium pendidikan tinggi selama bulan April ini melaksanakan berbagai kegiatan online. Yang pertama, setiap Sabtu jam 10 ada kuliah umum bersama 30 perguruan tinggi. Lalu setiap Sabtu sore pukul 16 itu ada pelatihan penulisan artikel. Lalu kemudian di hari Minggu ada workshop khusus dengan dosen bersama dengan perguruan tinggi dari kolega-kolega kita di Papua yang bergabung dalam konsorsium perguruan tinggi, karena 26 Maret yang lalu Dewan Pendidikan menginisiasi konsorsium dan ternyata dari situ muncul kerjasama-kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, tidak hanya di Maros. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua yang berkenan hadir. Dewan Pendidikan akan mengirimkan sertifikat, ada link absensinya di chatbox, silahkan mengisinya dan nanti melalui teman-teman panitia akan dikirimkan melalui platform email. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas segala ilmu dan penjelasan yang sangat lugas pada pertemuan pertama kita pada Diklat Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Artikel yang kemudian diselenggarakan dan dimotori oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bekerja sama dengan STAI DDI Maros dan Universitas Muslim Maros. Semoga apa yang kemudian menjadi ikhtiar kita pada hari ini itu senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih ya. Sampai jumpa Sabtu depan.